Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Nurhalizah Nasution dengan nomor BP 2313121007 dalam mata kuliah Manajemen dan Keamanan Jaringan dengan Profesor Dr. Yuhandri Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendemonstrasikan cara kerja dari sebuah Trojan Horse. Sebelum masuk cara mendemonstrasikannya, bisa kita lihat ilustrasi dari cara kerja Trojan Horse tersebut, di mana sini ada kita lihat seperti kuda. Seperti yang sering kita dengar, Trojan Horse itu sering dikatakan sebagai kuda Troya yang mampu menyusup dengan menyerupai sebuah hadiah, tetapi kenyataannya itu membawa ancaman yang dapat merusak. Nah, jadi dapat kita simpulkan, Trojan Horse itu adalah jenis malware yang berbahaya yang sering disamarkan sebagai program yang berguna atau sah. Namun sebenarnya yaitu mengandung kode yang merugikan. Mereka itu dapat mencuri informasi sensitif, mengendalikan sistem komputer, bahkan mengakibatkan kerusakan besar pada perangkat yang sudah terinfeksi Trojan tersebut. Nah, di sini adalah proses bagaimana Trojan itu masuk kepada komputer. Jadi Trojan itu dapat masuk ke dalam sistem itu melalui berbagai cara, termasuk lampiran email, unduhan internet, atau tautan phishing. Nah, adapun cara untuk mendemonstrasikannya di sini saya menggunakan VirtualBox di mana di sini saya sudah menginstal Windows 7 sebagai komputer target untuk pencobaan Trojannya, dan ada juga Kali Linux sebagai untuk membuat malware Trojan tersebut. Masuk kepada Kali Linux, di mana di Kali Linux ini kita akan membuat Trojan dengan masuk terlebih dahulu mengklik terminal emulatornya. Nah, di sini kita akan panggil sudo s, di mana kita akan meroot terlebih dahulu Kali Linux ini supaya sistem kita tidak dikenali. Soalnya, nah, kita sudah masuk kepada root. Selanjutnya itu kita akan memanggil atau mengetik service Postgre SQL star-nya. Di mana itu gunanya itu untuk memulai server database-nya. Nanti kita akan masuk kepada sistem manajemen basis datanya. Setelah kita masuk kepada sistem basis datanya itu, baru kita panggil tools-nya. Di sini adalah tools yang kita gunakan adalah MSF Console. MSF Console ini itu bagian dari Metasploit Framework yang merupakan pengujian penetrasi yang populer dan sangat kuat, yaitu untuk mengeksploit framework menyediakan ini tuh berbagai alat, di mana framework ini tuh menyediakan berbagai alat dan modul untuk menguji keamanan, eksploitasi kerentanan, dan pengembangan script untuk menguji keamanan sistem dan jaringan. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk membuat sebuah Trojan. Kita klik enter. Sini kita akan menunggu proses inisialisasinya. Nah, sini kita sudah berhasil masuk kepada tools tersebut. Selanjutnya kita akan membuat sebuah Trojan dengan mengetik. Nah, di sini kita akan mengetikkan mspanom, di mana artinya itu kita memanggil bagian dari Metasploit yang digunakan untuk menghasilkan payload atau yang akan dieksploit atau memanfaatkan penyerangannya itu, di mana di sini ada minp Windows, artinya itu kita menggunakan opsi pilotnya itu berbentuk Windows atau untuk sistem Windows dengan Metapleter, artinya kita membutuhkan sistemnya itu yang bisa mengendalikan ataupun mengkontrol, dan di sini kita panggil reverse TCP, artinya kita memanggil dalam jaringan mana. Nah, kunci dari Trojan ini tuh kita harus dalam satu jaringan dengan komputer target. Jadi kita harus berada dalam satu jaringan, di mana jaringan yang digunakan pada Kali Linux ini adalah hostnya atau local hostnya itu 192.168.1.1 dengan portnya itu 55, di mana ada minfxc
di mana artinya itu format Trojan yang akan kita buat itu adalah format Windows atau XE, di mana ada min E x86 si Ganai ini adalah encoder yang kita gunakan ini adalah jenisnya si Ganai, di mana si Ganai itu salah satu dari encoder yang disertakan dalam Metasploit Framework, di mana encoder ini tuh bertanggung jawab untuk menyamarkan payload sehingga tidak mudah terdeteksi software anti-malware. Di mana si katagana ini berasal dari bahasa Jepang yang artinya tidak ada jalan keluar atau tidak ada cara untuk melarikan diri. Nah, di sini kita akan buat uh, i i10, ada juga di sini i-10 artinya itu kita memilih opsi putaran atau jumlah iterasinya itu putaran yang kita gunakan encodernya itu 10 kali. Artinya semakin banyak putaran yang kita buat itu akan semakin kuat jenis trojan yang akan kita hasilkan. Nah, di sini saya menggunakan 10 supaya nanti proses pembuatan trojannya tidak terlalu lama. Nah, supaya kita dapat lebih meyakinkan komputer target, kita harus menyamarkan nama Trojan ini dengan mengganti namanya dalam nama lain. Maaf, kita bisa menghapusnya. Misalnya kita buat di sini namanya soal UAS. Nah, di sini kita sudah buat namanya soal UAS. Itu akan membuat komputer target menjadi lebih penasaran sehingga dia akan mengklik Trojan tersebut sehingga akan kita dapat masuk kepada sistem komputernya. Nah, coba enter. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Kita harus tunggu. Nah, di sini kita sudah melakukan iterasi sebanyak 10 kali dan itu adalah artinya kita sudah berhasil membuat Trojan dengan file size-nya itu 624 bit. Nah, ini artinya Trojan kita sudah jadi. Di sini kita bisa buka home kalinya, di mana open folder. Di sini kita bisa lihat ini adalah Trojan yang sudah kita samarkan, di mana jadi soal UAS berbentuk XI. Ini adalah Trojan, namun orang akan penasaran. Dan coba kita kirim pada jaringan. Kita kirim pada jaringan, kita copy, kita masukkan pada jaringan. Paste. Oke. Nah, sambil menunggu komputer target untuk untuk mengkliknya, kita terlebih dahulu memanggil perintah use atau mengetikkan perintah use multi handle, di mana perintah ini tuh untuk mempersiapkan Metasploit untuk menangani koneksi balik dari payload yang telah berhasil dieksekusi di sistem target. Nah, kita ingat kembali apa yang kita gunakan tadi, di mana kita set payload dulu. Set payload yang kita gunakan itu tadi kita akan kirimkan kepada yang payloadnya jenisnya Windows, ya. Kemudian di dalam jaringan apa, set localhost-nya. Setelah itu kita set port-nya. Nah, setelah itu sebelumnya kita harus pastikan dulu di komputer target sudah mengklik. Ini adalah Windows 7 dari komputer target. Nah, di sini sudah masuk ya soal UAS. Kemudian misalnya komputer target akan mengkopinya karena mengira ini adalah soal UAS yang dikirimkan oleh dosen. Kemudian akan dipastikan di sini. Kemudian dia akan mengklik. Nah, kita tunggu. Nah, setelah dia klik, baru di kali links ini kita akan memanggil
exploit. Kita akan panggil exploit. Kita klik sekali lagi. Kita lihat di Kali Linux. Nah, kita sudah berhasil ya, berhasil mengeksploitnya. Berarti Trojan kita sudah menginfeksi komputer target. Di mana di sini kita bisa buktikan dengan mengetik sysinfo. Kita tadi mendeteksi komputer target kita tadi itu menggunakan Windows 7. Kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini sudah ada ya OS yang digunakan Windows 7. Berarti ini artinya kita sudah berhasil menginfeksi komputer target dengan menggunakan Trojan. Nah, kita akan coba kita search dulu. Kita akan coba mengkepo atau melihat di sini kita akan men-search semua jenis format PDF yang ada pada komputer tersebut. Kita ingin memata-matai terlebih dahulu. Sini kita tunggu dulu prosesnya, lumayan lama, tergantung berapa banyak format PDF yang ada pada komputer tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis file dalam bentuk PDF yang ada pada komputer target. Sini katanya ada 3, bisa kita buktikan dengan cara melihat di komputer target. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Berarti artinya kita sudah berhasil memata-matai komputer target. Nah, kita coba mencuri datanya. Kita curi datanya. Nah, di sini kita akan ketik download, di mana di situ adalah kita kopikan ini tempat penyimpanan dari komputer target itu. Kemudian kita pilih mana yang ingin kita curi. Nah, di sini kita curi jaringan komputernya, materi jaringan komputernya. Nah, ini artinya kita sudah selesai ya mencuri filenya. Kita bisa lihat di sini, katanya di Kali Linux. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada jaringan komputer. Nah, kita sudah bisa lihat. Kita coba buka. Nah, berhasil. Kita sudah berhasil atau mau mencoba mencuri yang lain, caranya sama. Atau mungkin di sini kita mempunyai gambar terlarang ya. Jadi kita ingin mengirim gambar terlarang atau hal-hal yang tidak senonoh kepada komputer target, bisa juga dengan cara kita upload. Nah, kita upload di sini, upload terlarang .jpeg. Kita upload di usernya VirtualBox dokumennya. Kemudian kita enter. Nah, katanya berhasil, kita lihat di sini. Sebelumnya itu tidak ada ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini tiba-tiba sudah ada gambar terlarang. Kalau dia buka itu sudah tiba-tiba ada gambar. Nah, begitulah cara Trojan itu untuk menginfeksi ataupun untuk mencuri data, untuk mengkepoi, ataupun untuk mengupload ke sistem komputer targetnya. Kita juga bahkan bisa masuk ke sel komputer tersebut. Nah, begitulah cara kerja dari Trojan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.